Sehingga kalau satu pangkalan diserang, kita masih punya alternatif yang cukup banyak. Sehingga inilah konsepnya kenapa kita menggunakan jalan raya, kita desain di beberapa tempat untuk bisa difungsionalkan sebagai runway. Oke, dua kabar mantap. Ini datang dari prioritas TNI Angkatan Laut 2026 yang baru-baru ini katanya bakal terus menambah kapal perang kelas berat nih bos. Lantas kapal-kapal seperti apakah itu maksudnya? Dan kapal perang apa yang sebentar lagi datang ke Indonesia? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari jet tempur, pesawat tempur, serta helikopter tempur Indonesia yang baru-baru ini sukses mendarat di jalan tol bos. Nah loh, lantas jet tempur apakah itu? Apakah tujuannya? Apakah buat gaya-gayaan doang atau konten prank jet tempur mendarat di tengah jalan nih bos? Atau bagaimana nih? Dan bagaimana rencana besar TNI Angkatan Udara terhadap hal ini? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kini kita bahas sedikit kabar terbaru dari ruang rapat pimpinan TNI Angkatan Laut di Mabesal Cilangkap, Jakarta. Jadi pada Rabu 11 Februari 2026 hari ini, Kasal Laksamana Muhammad Ali telah menyampaikan pesan yang cukup menggigit nih bos. Angkatan Laut itu ada karena ada kapal. Kalau nggak ada kapal ya bukan Angkatan Laut namanya. Nah loh. Jadi dalam rapat beliau pun lagi-lagi memaparkan prioritas utama TNI Angkatan Laut tahun 2026 bos. Tegas dan jelas, yaitu bakal terus menambah kapal-kapal kombatan kelas berat katanya. Disebutkan bahwa targetnya bukan kapal kaleng-kaleng bos. TNI Angkatan Laut mengincar frigate kelas berat hingga kapal selam lewat kerjasama internasional. Nah, itu kata kuncinya, skema kerjasama internasional. Jadi, mulai dari negeri pizza, negeri kebab, dan negeri ratatouille ya, siap-siap nih. Siapkan kapal-kapal perang terbaik kalian, siapa tahu ada yang bisa dibegal ya kan? Atau boleh juga tawarin lisensi ya kan? Nah, kemudian lanjut, juga katanya ada syarat keras nih untuk pengadaan dari luar negeri. Katanya setiap pembelian dari luar negeri wajib ada transfer of teknologi dan transfer of knowledge. Bahkan TKDN, tingkat komponen dalam negeri, harus tembus lebih dari 50% nih bos. Artinya apa ya? Kita bukan cuma mau beli kapalnya doang, tapi satu paket dengan belajar, kuasai, dan bangun sendiri. Sehingga target akhirnya adalah 100% karya anak bangsa. Dan bukan cuma wacana bos, tahun ini armada-armada kapal perang baru pun siap berlayar ke tanah air. Pertama disebutkan mulai dari KRI Prabu Siliwangi, yaitu kapal OPV, hasil kerjasama dengan negeri pizza. Yang dijadwalkan akan tiba pada April 2026 ini setelah proses sea trialnya kelar bos. Kemudian yang kedua ada KRI Canopus 933, yaitu sebuah kapal hidrooceanografi canggih sekaligus rescue kapal selam yang kemarin telah dibekali dengan teknologi-teknologi canggih di galangan kapal Jerman AB King N. Rasmussen. Dan targetnya ini juga akan hadir pada pertengahan Mei 2026 ini. Nah, mantap Jos. Mari kita nantikan kapal-kapal perang baru apa saja lagi yang bakal datang ke Indonesia. Oke, lanjut kabar kedua yang tak kalah gacor nih bos. Jadi tanggal 11 Februari 2026 hari ini telah jadi momen yang gak biasa nih bos. Di ruas jalan kilometer 228 sampai 231 Tol Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung, Lampung. Nah, jika biasanya yang lewat situ mungkin ada truk sawit, kemudian mobil travel antar kota, bus-bus lintas Sumatera ya kan? Nah, kali ini beda bos. Yang lewat di situ kali ini turun dari langit. Mulai dari pesawat Super Tucano TT-3104, jet tempur F-16 TS-1634 sampai dengan helikopter H-225M Jarajal. Dan pesawat serta helikopter ini bukan cuma lewat doang. Mereka jelas mendarat dan lepas landas langsung dari badan jalan tol. Dalam tayangan yang disiarkan langsung, Super Tucano pun melakukan 2 kali pendekatan sebelum akhirnya mendarat sempurna bos. F-16 juga begitu, pendekatan 2 kali baru di percobaan ketiga touchdown dengan presisi. Dan hasilnya sukses.
Menurut Wamenhan Bapak Doni Hermawan Taufanto, semuanya berjalan aman dan lancar. Tidak ada insiden, tidak ada drama, yang ada cuma suara gemuruh mesin jet yang bikin bulu kuduk berdiri. Nah, pada saat uji coba, jalan tol pun ditutup sementara, bos. Area disterilisasi total, dan yang bikin makin greget, ternyata ini juga bukan sekedar uji coba sekali lewat, bos. Wamenhan mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan sudah punya roadmap nasional untuk membangun jalan tol multifungsi yang bisa dijadikan runway tempur darurat. Artinya apa? Ke depan bukan cuma di Lampung, namun beberapa titik di Indonesia akan dirancang untuk memenuhi syarat sebagai landasan tempur alternatif, bos. Bahkan Kasomar-Skal Muhammad Tony berharap setiap provinsi minimal punya satu alternatif runway dengan panjang sekitar 3.000 meter. Nah, bayangin, bos, tiap provinsi punya pangkalan tersembunyi versi darurat. Pertanyaannya sekarang, ini sebenarnya buat apa sih jet tempur pakai acara mendarat segala di jalan tol? Apa buat konten doang biar kelihatan keren? Atau ada strategi besar yang sedang dimainkan TNI Angkatan Udara? Simak videonya sampai habis, bos. Nah, jadi jelas ini bukan cuma buat gaya-gayaan, bos. Ini memang benar-benar doktrin perang modern. Jadi dalam perang modern, target pertama yang diserang itu apa? Jawabannya ya jelas, pangkalan udara, bos. Kalau runway hancur, pesawat secanggih apapun bakal cuma jadi pajangan mahal. Nah, disinilah konsep ini masuk. Jadi istilahnya setelah admin ceki-ceki adalah dispersed basing strategy, alias penyebaran kekuatan udara. Jadi dengan adanya jalan tol yang bisa jadi runway pesawat-pesawat tempur, maka otomatis pesawat akan bisa nyebar ke banyak lokasi. Tidak cuma terpusat di satu lanut, sehingga sulit dilumpuhkan dalam satu serangan, bos. Kalau satu pangkalan kena rudal, masih ada alternatif lain. Dan ini sangat penting untuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Doktrin ini pun juga bukan barang baru di dunia. Negara Swedia punya sistem BAS 90. Finlandia dan Taiwan rutin latihan high wire landing. Dan sekarang Indonesia menunjukkan kemampuan yang sama. Dampaknya bagi Angkatan Udara kita pun besar sekali, bos. Yaitu fleksibilitas operasi kita makin meningkat, kemudian daya tangkal atau deterrence Indonesia makin naik, musuh pun jadi berpikir dua kali, dan musuh juga akan sulit menebak lokasi operasional karena pesawat-pesawat kita nantinya bakal bisa muncul dari lokasi yang tak terduga. Nah, yang paling penting, ini juga menunjukkan bahwa TNI Angkatan Udara tidak hanya mengandalkan infrastruktur tetap, tapi siap adaptif dalam kondisi darurat, baik dalam masa perang, sabotase, maupun bencana. Karena ya, dalam perang modern, yang menang bukan cuma yang punya alutsista canggih, bos, tapi yang paling sulit diprediksi dan paling fleksibel. Bilangnya cuma latihan doang, ya kan? Tiba-tiba invasi pula. Nah, jadi kalau nanti kalian lihat jalan tol lurus 3 km ya, bisa jadi itu runway dadakan tempat F-16 siap scramble kapan saja, dan itu bukan kebetulan, tapi itu adalah desain pertahanan Indonesia. Mantap, mantap, cos.